Bersumpah. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Om Atta Paramawisesa saya bersumpah. Om Atta Paramawisesa saya bersumpah. Demi Sang Hyang Adi Buddha saya bersumpah. Demi Sang Hyang Adi Buddha saya bersumpah. Senin sore, Wakil Menteri Kabinet Merah Putih resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto. Digelar di Istana Negara, 56 wakil menteri mengucapkan sumpah jabatan. Mereka akan bekerja bersama dengan menteri yang sudah dilantik sebelumnya untuk menyukseskan visi misi pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Satu persatu wakil menteri yang dilantik hari ini membawa serta keluarga mereka untuk menyaksikan langsung momen istimewa di Istana Negara. Mereka telah berjanji untuk bekerja mengabdikan diri pada negara. Beberapa dari mereka mengaku sudah berkoordinasi dengan menteri. Sebagian lain mengaku sudah tahu apa yang mesti dikerjakan. Ya, saya sebagai orang perempuan, ya secara naluri saya akan lihat nanti serah terima dan juga dengan Ibu Arifatur. Ya, semoga kita bisa sama-sama ya membantu perempuan dan anak terutama. Yang jelas sih Pak Fadlizon sih luar biasa. Dia sudah punya begitu banyak rencana, nanti kita tinggal pembagian tugasnya seperti apa dan langsung kerja. Pokoknya cepat. Tapi yang pasti amanah Bapak Presiden itu bahwa olahraga ingin lebih maju lagi karena tadinya juga sebagai Wamenpora juga ini baru ya, karena tadinya kan hanya menteri aja. Mudah-mudahan dengan saya ada di situ bisa membantu Pak Menteri dan Pak Presiden. Tentu saja kami dari Kementerian Dikti, Sains, dan Teknologi, fokus kami adalah yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo, diarahkan sumber daya manusia dalam segala jenjang. Dan dalam segala jenjang ini tentu saja pendidikan tinggi, tetapi juga bagaimana kita bisa mengeluarkan inovasi-inovasi baru. Usai dilantik, Kabinet Merah Putih langsung tancap gas, bekerja membantu Presiden dan Wakil Presiden. Di 100 hari pertama ada program prioritas yang segera dijalankan. Di antaranya, program makan bergizi gratis dengan anggaran 71 triliun rupiah. Program ini akan menyasar ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, serta program pemeriksaan kesehatan gratis untuk 52,2 juta orang akan dijalankan dengan anggaran 3,2 triliun rupiah. Selanjutnya ada pembangunan rumah sakit lengkap di daerah. Bersamaan dengan program pemeriksaan kesehatan, program dengan anggaran 1,8 triliun rupiah ini juga berada di bawah naungan Kemenkes. Selanjutnya, di sektor pendidikan, ada program renovasi sekolah dan program sekolah unggulan terintegrasi yang telah dianggarkan masing-masing 20 triliun rupiah dan 2 triliun rupiah. Dan di sektor ketahanan pangan ada program Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa dengan total anggaran 15 triliun rupiah. Publik memiliki ekspektasi dan harapan yang tinggi terhadap jalannya pemerintahan Prabowo Gibran. Kini tinggal menunggu bagaimana realisasi program yang sudah dicanangkan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, usai dilantik Presiden Prabowo Subianto, jajaran Kabinet Merah Putih akan dibawa ke Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti pembekalan. Nah, bagaimana persiapan soal ini kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Cindy, jadi bagaimana rencana pembekalan menteri dan wakil menteri di Magelang ini? Apa saja kegiatan mereka di sana? Iya, Vidi, rencananya untuk pembekalan di Magelang akan dilakukan selama 3 hari, dari hari Jumat sampai Minggu, tanggal 25 sampai 27 Oktober 2024, itu yang disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi. Dan kalau dari para menterinya sendiri, sebenarnya mengaku sebelum dilantik mereka sudah mendengarkan kabar itu, soal mereka akan mengikuti pembekalan lanjutan dan mereka diminta untuk bersiap-siap. Tapi untuk detailnya mereka juga tidak tahu. Tapi pada dasarnya, pembekalan yang dilakukan di Magelang pada akhir pekan ini adalah pembekalan lanjutan dari yang sudah dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ada 3 agenda besar dalam pembekalan dengan bertemakan Akmil itu. Yang pertama adalah soal
penyampaian program prioritas pemerintah selama 5 tahun ke depan dari tahun 2024 sampai tahun 2029. Yang kedua adalah soal memberikan arahan teknis untuk masing-masing kementerian dan lembaga. Dan yang ketiga adalah untuk mempererat hubungan. Kalau kita bedah satu persatu, misalnya soal penyampaian program prioritas pemerintah. Kita berkaca dari apa yang sudah disampaikan oleh Prabowo Subianto, baik itu dari saat masa kampanye hingga pidatonya ketika dilantik di MPR pada hari kemarin. Misalnya yang pertama adalah soal bagaimana bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Bagaimana bisa menegakkan hukum secara tegas, kemudian agar tidak ada korupsi, kemudian juga soal tidak melupakan rakyat miskin, penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Itu adalah beberapa poin yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto dan tentu harus diterjemahkan oleh para pembantunya di kabinet, baik itu menteri, wakil menteri maupun juga kepala badan dalam bentuk kebijakan. Kemudian yang kedua adalah soal arahan teknis untuk masing-masing kementerian dan lembaga. Kita tahu dengan gemuknya kabinet Prabowo Subianto, ada yang dipecah, ada yang ditambah. Misalnya kalau untuk di tingkat kementerian koordinator saja, Kemenko Polhukam dipecah menjadi Kemenko Polkam dan Kumham. Kemudian Kemenko PMK juga dipecah menjadi Kemenko PMK dan Pemberdayaan Masyarakat. Tentu perlu adanya arahan yang jelas untuk masing-masing kementerian agar tidak ada tupoksi yang saling tumpang tindih. Nah, kemudian soal yang ketiga, mempererat hubungan. Kalau dari pernyataan menteri disampaikan kalau ini adalah momen mereka bisa saling mengenal. Kita tahu bocorannya ada salah satu agenda adalah adanya outbound. Kemudian juga dengan menteri-menteri yang meskipun banyak menteri dengan wajah yang sudah familiar kita kenal karena sudah menjabat di kabinet sebelumnya. Ada juga wajah-wajah baru berasal dari berbagai latar belakang, ada yang berbeda partai politik, ada yang berasal dari profesional, sehingga ini adalah momen agar mereka juga bisa saling mengenal satu sama lain dan bisa semakin solid dalam menjalankan program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Soal tupoksi dari masing-masing kementerian sebenarnya, agenda terdekat juga pada hari Rabu 23 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto akan menggelar sidang kabinet paripurna perdananya. Salah satu agendanya adalah untuk menjelaskan arahannya, tugasnya apa. Jadi untuk atau soal tupoksi masing-masing ini akan dilakukan pada hari Rabu, akan ada arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, dilanjutkan dengan pembekalan di Magelang selama 3 hari. Nah, kemudian dengan dilakukan dalam 1 pekan ini dipadatkan agendanya, artinya pembekalan itu dilakukan juga untuk menajamkan arahannya agar mampu para pembantunya ini menerjemahkan arahan menjadi kebijakan. Nah, kemudian meskipun dari para menteri maupun juga wakil menteri mengaku belum tahu seperti apa detailnya mereka akan melakukan apa saja, tapi bocorannya mereka sudah diminta untuk menyiapkan kondisi fisik, menjaga kesehatan, sudah diminta untuk mengukur baju dan juga topi. Nah, mungkin kita juga mulai bisa membayangkan apakah betul pelatihan di sana ataupun juga pembekalan di sana akan dikemas dalam bentuk seperti diklat atau tidak. Ini yang sama-sama dinantikan, mengingat juga bagaimana background dari Prabowo Subianto sebagai purnawirawan dari TNI. Sebenarnya pembekalan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto sudah pernah dilakukan juga pada pekan lalu di Hambalang selama 2 hari. Ketika Prabowo Subianto sudah memanggil calon menteri, calon wakil menteri, dan calon kepala badannya di Kertanegara. Kemudian pada keesokannya Prabowo Subianto langsung melakukan pembekalan juga di Hambalang selama 2 hari. Dibagi untuk hari pertama untuk para calon menteri, kemudian untuk para calon wakil menteri. Ada beberapa topik yang diulas di sana dengan berbagai pembicara dari luar negeri, misalnya adalah soal AI, bagaimana mereka bisa menghadapi jurnalis, bagaimana juga mereka bisa doubling GDP. Itu adalah poin-poin yang disampaikan. Nantinya saat di Magelang, tampaknya pengarahannya akan lebih teknis lagi, lebih terperinci lagi. Kalau kita juga ingat bagaimana Prabowo maupun juga timnya berkali-kali bilang agar setelah dilantik kabinetnya bisa langsung bekerja secara spesifik ataupun bekerja secara mulus. Ini tampaknya adalah strategi Prabowo Subianto untuk bisa maraton langsung agar timnya juga siap langsung bekerja, menerjemahkan tadi program prioritas Prabowo Subianto dalam bentuk kebijakan yang langsung bisa diterapkan untuk masyarakat. Pidi. Baik Cindy, pada Jumat sampai Minggu nanti para menteri dan wakil menteri akan mengikuti pembekalan di Magelang, Jawa Tengah.